Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Wal ashir. Yang kemarin itu ya, yang terakhir itu walakin ahanu. Di dua baris itu kita baca sedikit. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum. Gitu maksudnya. Misal dan seandainya anna ahlal ilmi, orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu itu sanuhu menjaganya, menjaga ilmu maksudnya, menjaga ilmu, menghormati, menjaganya gitu ya, maka sanahum, ilmu akan menjaga mereka. Kan di atas kemarin dari itu mereka banyak zaman sekarang ini justru ilmu ini dibuat ajang untuk mencari hal yang remeh, bahkan mencari sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, Pak, dunia. Ya. Kan dunia itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Lah. Ilmu dibuat sarana untuk mendapatkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Di sebelumnya dikatakan ya, apa tadi? Kanal ulama qablana, itu kalau Wahab bin Nabbih mengatakan konon ulama zaman dulu itu ya, ulama-ulama salaf mungkin ini ya, mereka ini tidak perlu dengan ilmu mereka, tidak perlu dari dunia mereka. Artinya dia ini wes mungkin kaya mungkin ya, atau mungkin dia berzuhud ya. Yang penting yang apa makanya orang punya harta itu ya perlu kalau zaman sekarang ya. Apalagi dia berilmu, apalagi dia ngajar mungkin ya. Maka kaya itu diperlukan. Kenapa? Biar nanti dengan ilmunya, dengan ngajarnya dia, dengan ilmunya dia tidak butuh dunia orang lain. Justru dia memberi bukan diberi, gitu ya. Nah ini harus jadi mimpi dulu untuk kita. Oh ya, berawal dari mimpi nanti bakal jadi kenyataan. Jadi mimpi dulu. Mimpi diangan-angan, dibayangkan gitu ya, jadi wong sugih. Sugih bayangno sugih ambek ngajar. Setelah ngajar muridnya kayak duit 50.000. Lah itu bagus daripada nanti dia mengharap amplopan tapi dia ngasih, lebih baik ngasih 50.000-an atau 100-an. Wah ini ya. Apa bisa? Ya bisa. Apa mungkin? Ya mungkin. Bisa jadi dan mungkin. Enggak ada enggak mungkin kalau Allah menakdirkan ya. Idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Sing penting mimpi dulu. Ya. Yang biasanya zaman sekarang viral ya, banyak viral di medsos dan segala macam. Ya, jadi banyak mereka ini di antara mereka ini pendakwah atau orang ngajar ilmu, mereka kadang-kadang juga berita-berita di medsos, kadang ada sebagian ulama ya. Jadi kalau dia diundang orang itu sudah ada tarifnya. Ya. Sudah ada tarifnya. Uang di bawah 1 juta tidak laku. Kalau ada sampai segitu ya telepon ulang ya. Iki gak keliru ah, iki gak sopir iki. Sopir apa aku? Ya, gitu. Ya supir. Ya, jadi belum acara dimulai tinggal daftar aja sudah ada DP-nya, DP berapa. Nanti kalau nggak jadi ya DP-nya hilang. Ulama zaman sekarang seperti itu. Jadi ya karena mereka tenar ya tenar. Ini sudah tidak masuk di sini, sudah jauh ya, jauh. Lah kita berharap enggak seperti itu. Ya. Enggak berharap seperti itu. Memang zaman sekarang ini orang dinilai dengan kalau uangnya banyak maka dimuliakan gitu ya, supaya lebih ikhlasnya gitu lah. Jadi apa katanya, qadistaknau bi ilmihim am dunya ghairihim. Jadi mereka itu tidak perlu dunia mereka. Dengan ilmunya mereka, dengan ilmu yang diajarkan, mereka sudah tidak perlu dari dunia mereka.
Ragbatan fi ilmihim, demi, maksudnya demi ya, demi kecintaan, maksudnya demi untuk menghormati ilmu mereka, maksudnya seperti itu, demi kehormatan ilmu mereka. Tapi fa asbaha ahlul ilm al-yaum, ini zaman dulu, zaman sekarang lebih parah lagi. Ya. Tetapi orang yang ahlul ilm zaman sekarang, dulu sekali ya, wabi Nabi dulu zaman sahabat nih. Mungkin ini nyeritakan orang terdahulu. Sekarang yubdiluna li ahli ilm ilmahum. Mereka ini li ahli dunia ilmahum. Ulamanya itu justru mencurahkan ilmunya untuk ahli dunia. Mencurahkan ilmunya untuk ahli dunia. Kenapa? Karena ragbatan fi dunyahum, demi mengharap dunia mereka. Ya. Jadi ibarat kalau diundang orang kaya itu lebih senang daripada diundang orang miskin, gitu ya. Diundang orang biasa sama diundang pejabat, lebih senang pejabat. Kenapa? Ya karena banyak dunia nanti yang bakal dihasilkan. Kita ini pernah dulu dari orangnya sendiri, dari orang sendiri yang ngomong. Karena pernah satu mobil, orang cerita dia ini di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan. Jadi tengah-tengah kebun itu ada pabrik kelapa sawit, itu ada pemukimannya kayak Perunas itu, kaya orangnya kan, pegawai kelapa sawit kan, ada rutinan di sana. Otomatis kalau rutin di sana ini ya sangat dibagai gitu ya, mungkin dimakan setengah sebulan ya susu, ibarat bukan amplopan yang diterima, transferan, karena punya PT. Nah di situ ada pengajiannya untuk para pegawai ya. Wah diparani, padahal jalannya ya sulit, masuk hutan gitu ya, terus rawa-rawa gitu, semua ya diparani karena ya mungkin ada sesuatu. Orangnya ngomong, kok telaten? Iya karena di sini ini wakil nih. Ya terus terang aja gitu. Ana kalau di sini ndak ikhlas. Nanti yang ikhlas yang lainnya gitu ya. Yang di sini ndak ikhlas gak apa. Soalnya di sini baliknya wakil. Nanti ikhlasnya yang lain. Gitu. Maksudnya ya gitu ya. Saking ada sebagian seperti itu. Ini karena nanti imbal baliknya itu banyak, dunia yang dihasilkan ketika dia mengajar di situ banyak sekali. Karena pabrik ya, kelapa sawit di tengah hutan. Di Kalimantan mana dulu pernah kan dulu kita pernah Kalimantan sebentar. Nah gitu pernah lain itu. Ikut orang ahli dakwah di situ. Ngomong tentang yes gak apa sing dek gini gak usah ikhlas gak apa-apa ya. Kita dah kesana terus terang demi ininya. Nanti ikhlasnya yang lain aja. Sing apa di kampung-kampung itu ikhlas. Di sini ya kayak ikhlas ada kutu minta yang banyak soalnya dia pabrik gitu ya. Kelapa sawit. Itu banyak. Nah. Katanya seperti itu. Maka fa'asbaha ahlu dunya qad zahadu fi ilmihim. Maka menjadilah orang-orang ahli dunia mereka zuhud dari ilmu mereka, hati-hati. Sangat hati-hati. Kenapa? Ketika melihat min su'i maudhi'i indahum. Ketika mereka melihat jeleknya gitu ya, kedudukannya di sisi mereka. Ketika mereka tahu kalau tujuannya dunia, akhirnya orang-orang ahli dunia pun hati-hati. Ya, protek nanti, enggak sembarangan. Ya. Ketahuan kedoknya gitu ya, malah hati-hati semua. Nah, yang sedemikian ini termasuk tidak menghormati ilmu, gitu ya. Walau adzamuhu fin nufusi la'adzuma. Misalkan mereka itu mengagungkan ilmu di dalam jiwanya, maka
la'uduma, maka ilmu akan mengagungkannya. Mereka akan diagungkan oleh ilmu. Makanya orang kalau tambah ikhlas mungkin yang dia dalam menyebarkan ilmunya, mengagungkan ilmu, maka pasti akan diagungkan oleh Allah. Walakin ahanuhu, akan tetapi sayangnya mereka ini telah menghinakan ilmu, fahana, maka mereka menjadi hina. Hinanya gimana? Jadi fitnah. Ya. Hinanya mereka kena fitnah sama orang-orang biasa. Akhirnya diremehkan mereka, enggak dihormati. Ya. Dianggap biasa, dianggap teman. Sudah enggak ada kehormatan ilmu yang ada pada dirinya. Wadana sumahyahu, dan mereka mengotori mukanya bil atma'i, dengan ketamakan, hatta tajahama, sehingga mereka bermuka masam, enggak punya kebahagiaan sama sekali, cemberut. Ya. Ibarat ilmunya itu enggak ada kenikmatan, dia punya ilmu tapi enggak nikmat gitu aja. Punya ilmu enggak nikmat. Maksudnya ilmu itu menyenangkan hati gitu ya. Ngedem no hati, tapi ilmunya banyak tapi enggak ada panas diri. Kenapa? Karena ilmunya enggak menjadikan dia berkah. Kenapa? Karena dia sudah mengotori ilmu, sehingga ilmu tambah menyia-nyiakan dia, tambah membuat dia sengsara ilmunya tersebut. Nah, dia. Kemudian yang ke-10, an yatakhallaq bizuhud, hendaklah berakhlak dengan zuhud di dunia. Zuhud, ya, ngambil sedikit dari dunia. Kalau wara' itu mengambil yang halal, beda ya wara'. Milih yang halal banyak enggak apa, walaupun ngambil banyak tapi tapi dia mengambil yang halal, ini termasuk masih kategori wara'. Lah zuhud ini ambil sedikit, seperlunya. Nah, gitu ya. Zuhud. Di dalam dunia. Wa taqallul minha, dan mempersedikit darinya. Biqadril imkan, menurut ya semampunya gitu ya. Biqadril imkan, semungkin ya. Semampunya dia. Alladzi la yadurru binafsi, yang tidak sampai membahayakan jiwanya, au iyalihi, atau keluarganya. Pokoknya ya cukup sekedarnya dia ada untuk diri sendiri, tidak sampai minta-minta. Untuk keluarganya juga tidak sampai terlantar keluarganya. Jadi dia punya dunia ya cukup untuk itu sudah, untuk cukup nafkah keluarganya sudah gitu. Bukan berarti zuhud mempersedikit terus sampai terlantar semuanya, enggak gitu ya. Ya tetap dia harus berusaha untuk dunia, cuma sekedar seperlunya, yang penting cukup dirinya sama keluarganya. Ala wajhil mu'tadil minal qanaah, ya. Ala wajhil mu'tadil, dengan cara yang mu'tadil, yang adil. Mu'tadil itu tengah-tengah ya, sederhana. Dengan cara yang sederhana, minal qanaah, dan juga selalu berqanaah. Mungkin kalau dia kerja ya enggak terlalu ngotot gitu ya, karena dia punya ilmu. Karena kalau dia kerja ngotot, akhirnya ilmunya terlantar, enggak diamalkan. Apalagi kalau dia misal sudah punya tugas ngajar, mungkin sudah seperlunya sudah. Ya. Atau dia bekerja dengan pekerjaan yang sekiranya tidak sampai mengganggu aktivitas ilmunya. Ya. Karena ilmu harus dijadikan utama gitu ya. Kalau ilmu enggak dijadikan utama, ya sudah, nanti dia ilmunya kalah dengan dunia. Kalau misalkan dia banyak uang, tidak apa-apa ya, pokoknya sekali lagi tidak sampai menelantarkan ilmunya. Syukur dia termasuk orang kaya, alhamdulillah gitu ya, rezekinya pemasukannya lancar, pemasukan banyak mungkin,
Mungkin dia dari atas-atasannya mungkin sudah orang yang berharta, yang tidak ada masalah, tambah bagus ini. Ya, maka nanti hartanya ini juga dijadikan alat untuk ilmunya tadi, biar tambah lebih mulia. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh kaya, gitu ya, boleh kaya. Malah dianjurkan kalau zaman sekarang kaya dianjurkan. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu miskin dianjurkan. Terus zaman sekarang ya beda, sudah beda lagi. Kaya punya pangkat berilmu, ini ya. Punya gelar, bukan pangkat ya, punya gelar. Kaya punya gelar, ilmunya luar biasa. Ini yang lebih bagus. Ya. Beruang, titelnya banyak, apa tadi? DRS apalah, SH, S1, S2 apalah gitu ya. SS yang banyak. Itu lebih enak lagi, lebih mulia lagi ilmunya. Dan sekali lagi semuanya itu ditujukan untuk memuliakan ilmu. Oh ya, bukan untuk dunia, untuk supaya ilmunya itu tambah mulia. Nah gitu. Maka tidak apa ada mau kuliah mungkin ya, biar nanti dia punya titel S1, S2 untuk ilmu. Ya. Karena nanti kalau kita dipanggil, kalau ada panggilan ustadz tok, tapi ada yang satunya ustadz plus SH, SP apa SPD apa SAG, itu lebih dimuliakan sama orang. Ya. Tapi niat yang baik. Wa aqallu darajatil alimi an yastaqdira ta'alluq bidunya. Dan wa aqallu darajatil alim, dan paling sedikitnya derajatnya orang alim, minimal paling tidak gitu maksudnya. An yastaqdira, hendaklah merasa jijik dari ta'alluq. Ta'alluq itu sangat bergantung kepada dunia. Atau meninggalkan dunia gitu ya. Jadi paling sedikitnya derajat minimal gitu ya, minimal bagi seorang yang alim yang punya ilmu adalah meninggalkan dunia, tidak bergantung pada dunia ya. Kenapa? Li'annahu a'lam bi khissatiha, karena dia ini apa namanya? Karena dia ini orang yang paling tahu akan kotornya dunia, fitnahnya dunia, ya kan? Kan sudah tahu kan, orang alim kan mesti tahu bahwa dunia ini adalah paling kotor, dunia ini adalah paling dibenci oleh Allah. Nah gitu ya, otomatis ya harus menjauhi. Nah gitu ya. Wa sur'ati zawaliha, dan paling cepatnya hilang dunia, ya kan? Dunia itu paling cepatnya hilang kalau tidak berkah. Kalau berkah ya awet. Wa kasrati ta'ibiha, dan paling banyaknya payah urusan dunia. Paling payah itu urusan dunia. Akhirat enggak ada yang payah. Apa urusan payah? Urusan akhirat enggak ada, ya kan ya. Salat sak kesel-kesel salat enggak sampai kayak kesel macul enggak ya. Terus nanti pokoknya dunia itu payah, urusannya payah. Kayak katanya. Banyak paling banyaknya payah di dunia itu. Maka orang alim itu katanya fahuwa ahakku bi adabil iltifat ilaiha. Maka dia orang yang paling berhak untuk tidak menoleh kepadanya. Wal istighal bihumumiha, dan tidak orang yang paling berhak untuk tidak sibuk dengan menyibukkan diri dengan humum, susah masalah dunia. Waruya anu sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Mulia orang yang qanaah, ay menerima sedikit dari dunia, wa dhalla, dan dhalla itu apa namanya? Terhina orang yang tamak terhadap dunia. Ini hadis ya, dihafal gini nih. Azza man qana' wa dhalla man tama'.
mulia orang yang nerima apa adanya dari dunia, wa dhalla dan terhina man orang toma'a yang tamak, rakus, serakah terhadap dunia. Wa anis Syafi'i radhiyallahu anhu lau ausa seandainya orang yang berwasiat li'aqolin nasi, itu maksudnya lau ausa li'aqolin nas, seandainya orang yang berwasiat itu hanya diarahkan kepada orang yang paling berakal, maka surifa ila zuhad, maka wasiat tadi akan diarahkan kepada orang-orang yang ahli zuhud. Itu maksudnya ya. Misalkan orang berwasiat itu wasiatnya hanya untuk orang-orang yang berakal, maka wasiat tadi akan disurifa, akan diarahkan li'aqolin ila zuhadi, kepada orang-orang yang berzuhud. Falaita sya'ri, maka aku bersumpah. Falaita sya'ri, maka aku bersumpah. Man ahaqqu minal ulama, siapa yang berhak daripada ulama, biziyadatil aqli wa kamalihi, dengan melebihi, memiliki kelebihan akal dan dengan tambahnya akal, wa kamalihi dan kesempurnaannya, begitu ya. Maksudnya di sini orang yang mestinya harus zuhud itu ulama sudah gitu ya. Orang yang paling berakal otomatis orang zuhud, ini semuanya mengarah kepada ulama sebenarnya. Kenapa ya? Karena mereka ulama ini yang paling ngerti tentang dunia. Kemudian waqala Yahya bin Mu'ad law kana di dunya tibran yafna wal akhirah khazafan yabqa lakana yanbaghi lil aqil isarul khazafil baqi ala tibril fani, fa kaifa dunya khazafun fanin wal akhirah tibran baqin. Waqala Yahya bin Mu'ad, dan berkata Yahya bin Mu'ad, lau kana di dunia, seandainya dunia itu tibron. Tibron ini apa ya? Tebelikar, pecahannya kendi itu loh. Yang bukan clear. Apa tibron itu? Kebalikannya. Apa dulu? Emas ya, emas apa? Seandainya dunia itu ibarat emas yang dunia ya, dunia itu emas yang kekal, emas yang musnah. Dunia itu misalkan emas ini ibarat seperti misalkan emas ini berupa, dunia itu berupa emas yang akan musnah, sedangkan akhirat berupa pecahan ini kendi, apa genteng sama ya, apa ya, tebelikar ya, tebelikar ya wong Jawa apa? Tebelikar. Kereweng. Akhirat berupa kereweng yang kekal, tapi kereweng tapi kekal. Akhirat emas tapi bakal musnah. Maka orang yang berakal akan memilih tebelikar tapi kekal daripada emas tapi musnah. Nah, itu. Tapi sebaliknya, malah sebaliknya, dunia itu adalah tebelikar yang musnah, akhirat itu emas yang kekal, gitu. Perbandingannya. Jadi akhirat dunia itu adalah ibarat seperti tebelikar kereweng, pecahannya genteng itu ya, yang musnah pasti akan hilang, sedangkan akhirat itu adalah emas yang kekal. Tebelikar aja bakal memilih tebelikar tapi kekal, apalagi bayangkan ini emas kekal. Dunia itu tebelikar yang musnah. Makanya katanya orang milih dunia berarti ya orang yang tidak berakal. Nah, gitu ya. Wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarisin wa musabun bihadisin an yakuna zuhduhu fiha
agwa min ragbatihi wa tarkuhu aksara min talabih. Wa hakikun, dan hakik sepantasnya bagi orang yang mengetahui kalau harta itu matrukun liwarisin, bakal ditinggalkan untuk ahli waris, bakal ditinggalkan oleh ahli waris. Wa musabun bihadisin, dan banyak musibah yang datang, hadis yang datang baru atau yang menghantam gitu namanya. Dan dunia ini adalah musibah yang datang mesti banyak yang mengancam, yang datang baru mengancam. An yakuna zuhduhu, maka sepantasnya zuhudnya itu lebih kuat daripada keinginannya. Wa tarkuhu, dan meninggalkan dunia, aksar min talabih, itu lebih banyak daripada mencarinya.